Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibnu Farhan Ramadan. Dengan NIM saya yaitu 230401010323. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai teknologi 5G sebagai pendorong inovasi digital. Oke, yang pertama kita mulai dengan latar belakang ya. Kenapa saya membahas materi inovasi 5G ini sebagai pendorong inovasi digital, yaitu yang pertama, 5G ini memiliki kecepatan yang 100 kali lebih cepat daripada teknologi 4G. Karena dari kecepatannya sendiri, untuk 4G ini bisa mencapai 1 gigabit per second. Sedangkan 5G ini memiliki kecepatan yang luar biasa, 100 kali dari 4G, yaitu 100 gigabit per second untuk kemampuannya. Kemudian low latency 5G ini bisa menyediakan latensi rendah untuk komunikasi real time. Ya, yang dimana kalau misalnya kita tahu untuk jaringan 4G sendiri ini memiliki latensi kurang lebih sekitar 200 milisecond. Kemudian dengan adanya 5G ini, latensinya itu bisa ditekan hingga 1 milisecond. Kemudian yang ketiga ada dasar pengembangan. Nah, 5G ini bisa menjadi dasar pengembangan IoT, AI, dan layanan berbasis cloud. Karena dengan kemampuannya tadi, 5G ini memiliki kecepatan yang sangat luar biasa kencang, hingga 100 gigabit per second, kemudian low latency, yang mana latensinya sangat rendah. Jadi ketika kita akan mengembangkan IoT, komunikasi antar perangkat itu menjadi lebih real time, sehingga tidak ada kendala untuk sinkronisasi data, semisal antar perangkatnya itu. Kemudian yang keempat, latar belakang saya membahas masalah ini, yaitu kendalanya di Indonesia. Karena di Indonesia ini 5G belum merata dan masih banyak kendalanya seperti cakupan yang terbatas, biaya yang tinggi, kemudian ya masyarakat kita dikenal sebagai masyarakat dengan literasi yang rendah. Oleh karena itu kita bahas satu persatu di presentasi ini. Berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana 5G mendukung inovasi digital di berbagai sektor. Nantinya ini akan saya bahas karena ada beberapa sektor yang mungkin akan mendapat impact atau pengaruh dengan adanya 5G ini, sehingga dengan adanya 5G nanti kira-kira seperti apa sektor tersebut bisa bekerja, kemudian ada cara apa saja yang menjadi inovasi atau terobosan, dan kepraktisan apa yang diberikan dengan adanya 5G ini. Kemudian, apa saja dampak positif penerapan teknologi 5G dengan potensi-potensi tadi seperti kecepatannya, kemudian low latency, bandwidth-nya yang luas, kemudian dari 5G ini dia bisa connect dengan perangkat yang lebih banyak, kemudian tantangan dalam pengadopsian 5G seperti yang kita tahu 4G saja di Indonesia masih belum optimal karena speednya 4G ini masih punya potensi, namun sangat sulit sekali kita buat dapat potensinya itu. Kemudian, seperti apa prospek jangka panjang teknologi 5G ini bagi masyarakat? Jadi kita perlu tahu dengan banyaknya potensi dari 5G ini, kira-kira apa saja sih prospeknya yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Oke, kita bahas yang pertama yaitu karakteristik teknologi 5G. Yang pertama yaitu kecepatannya. 5G ini memiliki kecepatan hingga 10 GB per second, sehingga cocok untuk streaming dan gaming. Nah, sesuai karakternya ini, nantinya bisa diterapkan ke beberapa sektor kehidupan dengan kecepatannya yang 10 gigabit per second, maka sangat mudah untuk melakukan streaming, karena namanya streaming itu perlu koneksi yang stabil. Kemudian gaming, ya seperti yang kita tahu, gaming itu memerlukan latensi yang rendah gitu. Kemudian yang kedua yaitu kapasitas besar. Kapasitas yang besar ini gunanya untuk apa? Nah, nantinya kan dengan adanya 5G ini, IoT itu akan semakin berkembang, akan semakin banyak, penggunaannya akan semakin masif, sehingga dengan banyaknya perangkat ini, semua bisa tercover dengan 5G karena
5G ini bisa menghubungkan jutaan perangkat IoT secara bersamaan. Kemudian yang ketiga adalah latensi rendah, yang mana latensi dari 5G ini bisa ditekan hingga 1 millisecond, sehingga yang tadi yaitu kapasitas besar yang akan menghubungkan banyak perangkat IoT, didukung juga dengan latensi rendah yang ada di teknologi 5G, sehingga aplikasi ini atau perangkat IoT ini akan bisa terkoneksi secara real time. Ataupun di sini kan mendukung aplikasi real time. Ke nantinya karena di masa yang mendatang dengan adanya 5G yang sudah berkembang, aplikasi ini kan akan saling terkoneksi secara real time, di mana di dalam aplikasi itu ada banyak data. Kemudian setiap aplikasi ini akan melakukan sinkronisasi data dari masyarakat. Nah, sehingga latensi rendah ini sangat dibutuhkan untuk aplikasi saling berkomunikasi. Kemudian datanya itu juga harus real time, karena kan tidak mungkin kita nunggu sinkronisasi antar aplikasi yang mana datanya itu sangat lama untuk eh, bersinkronisasi datanya tersebut. Kemudian ada fleksibilitas frekuensi operasi di pita rendah hingga mmF. Jadi dari 5G ini dia sangat fleksibel, bisa menggunakan eh, banyak rentang pita. Kemudian di sini ada prospek penerapan 5G-nya yang tadi sudah kita sebutkan di awal, seperti apa prospeknya gitu kan. Nah, yang pertama itu di sektor pendidikan, yang mana kalau misalnya saat ini mungkin dari perkuliahan kita di Universitas Siber Asia, ini kan kita sudah basisnya video. Nah, itu sebenarnya sudah lumayan memanfaatkan teknologi digital dengan meninggalkan cara kuno yang harus tetap muka, kemudian harus ada pertemuan antara guru atau dosen dengan siswa atau mahasiswa. Nah, nantinya kalau misalnya sudah ada 5G yang semakin merata di Indonesia, pembelajaran itu bisa dilakukan dengan AR atau VR. Terlebih saat ini juga sebenarnya di Universitas Siber Asia sudah ada teknologi AR ini yang sudah bisa kita gunakan juga, sempat dikenalkan ketika masa pengenalan. Kemudian dengan adanya 5G yang dibangun secara merata, nantinya akses pendidikan akan lebih merata hingga ke daerah-daerah terpencil. Karena menurut saya sangat tidak efektif ketika pendidikan itu terhambat karena jarak. Apalagi di daerah-daerah terpencil itu untuk akses menuju sekolah itu sangat sulit. Oleh karena itu dengan adanya 5G, kemudian setiap daerah bisa tercover dengan jaringan 5G tersebut, akan memudahkan akses setiap murid atau setiap siswa atau setiap orang yang ada dimanapun untuk mendapatkan pembelajaran yang sama. Kemudian yang kedua itu kesehatan, yang mana ada telemedicine. Telemedicine ini sebenarnya sudah cukup banyak digunakan seperti di Halodoc, yang mana telemedicine ini seperti konsultasi umumnya kita pergi ke klinik atau ke dokter dengan menanyakan kita punya gejala apa, kemudian dokter eh, menyimpulkan dari gejala yang kita sampaikan ini sakitnya apa gitu. Nah, nanti itu bakal akan semakin masif karena karakter 5G yang latensinya rendah, sehingga antara pasien dengan dokter itu bisa saling berkomunikasi secara real time. Kemudian operasi jarak jauh menggunakan robotik, atau saya bahas di makalah yaitu telesurgery, di mana nantinya yang melakukan operasi itu robot, sehingga nanti robot akan lebih dikembangkan dengan inovasi IoT, dan nantinya robot yang melakukan operasi itu akan dikendalikan oleh dokter. Jadi dokter bedah itu hanya melihat bagaimana proses operasi dari robot tersebut, apakah sudah berjalan secara optimal, sudah seperti itu seharusnya atau bagaimana. Nah, itu nanti dokter bedah yang menentukan dan seperti membimbing bagaimana robot itu melakukan operasi terhadap pasien. Kemudian ada transportasi, di sini ada kendaraan otonom, pengelolaan lalu lintas berbasis big data. Kendaraan otonom ini nantinya ya mungkin untuk saat ini sudah ada di beberapa negara di luar, di mana mobil itu bisa jalan sendiri. Kemudian kalau saya tidak salah itu ada di Cina, di mana
angkutan umum seperti kalau di kita tuh ada GrabCar dan GoCar itu kendaraannya sudah berjalan sendiri tanpa supir. Nah, mungkin nanti di Indonesia pun bisa diterapkan karena saat ini pun sebenarnya di Indonesia sudah ada LRT yang tanpa masinis. Nah, mungkin nanti akan semakin masif di mana angkutan-angkutan itu berjalan sendiri tanpa supir. Kemudian ada pengelolaan lalu lintas berbasis big data. Nah, ini sebenarnya masalah yang cukup penting di Indonesia karena volume kendaraan yang padat, bahkan menurut data pun jumlah kendaraan motor ya utamanya. Motor itu jumlahnya hampir mengikuti jumlah penduduk, yang mana bisa diibaratkan satu penduduk memiliki satu kendaraan bermotor. Oleh karena itu, oleh karena itu pengelolaan lalu lintas berbasis big data ini diperlukan supaya dapat menemukan solusi terbaik bagaimana lalu lintas itu dapat diatur berdasarkan data, berdasarkan fakta, sehingga keputusan yang diambil pun tepat dan optimal. Dan nantinya akan menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan yang saat ini masih sering terjadi di Indonesia. Kemudian Smart City. Nah, ini konsep yang mungkin didambakan oleh banyak masyarakat di seluruh dunia dan beberapa negara di dunia ini sudah menerapkan konsep Smart City atau kota pintar. Yang mana di dalamnya ini Smart City itu terdiri dari banyak perangkat IoT. Nah, perangkat IoT ini saling terhubung, kemudian nantinya akan membantu aktivitas manusia dalam kegiatan sehari-hari di kota, sehingga nantinya tidak akan ada kesulitan lagi dan semuanya itu akan terkontrol dengan perangkat IoT, sehingga menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, damai, dan pastinya sangat membantu. Kemudian yang kelima yaitu ekonomi, digitalisasi industri dan bisnis berbasis cloud. Nah, untuk saat ini sebenarnya untuk ekonomi ini bisnis berbasis cloud ini sudah lumayan masif ya. Yang mana banyak e-commerce di Indonesia ini dan banyak penjual-penjual saat ini menggunakan media sosial sebagai media penjualan mereka. Kemudian digitalisasi industri di sini, beberapa industri itu mulai menggunakan perangkat berbasis IoT untuk melakukan pekerjaan maupun melakukan monitoring dari mesin-mesin yang mereka gunakan. Kemudian di sini ada tantangan implementasi. Yang pertama, infrastruktur jaringan yang kompleks dan mahal, yang mana untuk 4G sendiri sebenarnya di Indonesia masih belum merata. Sehingga untuk melangkah ke 5G ini juga cukup sulit, terlebih saat ini Indonesia pun memang sudah diterapkan beberapa kota, kurang lebih kalau nggak tidak salah di Jakarta, kemudian di Solo, Makassar pun ada untuk 5G ini. Namun ya yang menjadi kendala bagi beberapa provider yang ada di Indonesia itu infrastrukturnya yang mahal. Kemudian infrastruktur pun harus dirancang yang hemat energi karena ya kalau misalnya implementasinya itu infrastrukturnya sudah mahal namun tidak hemat energi, percumalah sebuah inovasi dari 5G ini. Kemudian yang kedua ada keterbatasan spektrum frekuensi. Nah, ini tuh sebenarnya frekuensinya itu mesti diatur oleh pemerintah supaya setiap provider itu tidak bentrok untuk frekuensinya. Jadi, semisal provider A memegang spektrum frekuensi berapa dan berapa, kemudian operator B atau provider B harus mengatur juga frekuensi berapa yang akan dia sediakan. Dan ini harus diatur secara bijak oleh pemerintah. Dan nantinya pun masyarakat akan menentukan menggunakan kartu apa, menggunakan provider apa di kotanya yang support 5G dengan baik. Kemudian ancaman keamanan data dan privasi, karena semakin canggih teknologi sudah pasti ancaman keamanan data pun akan semakin kuat, semakin canggih juga. Oleh karena itu, dengan adanya 5G ini diharapkan pun
proteksinya akan lebih kuat lagi, privasinya juga, terutama data pelanggan itu harus semakin protektif lagi, jangan sampai kejadian pencurian data itu terjadi lagi. Kemudian yang keempat ini keselarasan regulasi yang diperlukan. Oleh karena itu di sini pemerintah itu harus dipilih dengan baik supaya dapat menentukan regulasi yang tidak merugikan salah satu pihak atau pihak manapun, tidak ada yang dirugikan, dan dapat memaksimalkan setiap potensi sehingga setiap provider itu atau setiap operator itu bisa bersaing dengan sehat. Kemudian ada solusi dan strategi supaya potensi 5G ini semakin bisa dimaksimalkan. Yang pertama itu peningkatan infrastruktur dengan cara peluasan jaringan fiber optik dan pemasangan small cell. Fiber optik ini harus dimaksimalkan sampai ke pelosok-pelosok daerah di Indonesia karena itu menjadi dasar atau menjadi backbone sebelum menerapkan atau mengimplementasikan jaringan 5G. Kemudian pemasangan small cell. Nah, small cell ini semacam terminal yang nantinya akan disimpan di tempat-tempat yang padat seperti di terminal, di kota, yang dimana di situ akan terjadi banyak perangkat yang terhubung secara real time dalam satu waktu. Sehingga small cell ini digunakan supaya perangkat ini tidak mengalami eh, kendala koneksi. Kemudian yang kedua, kolaborasi, kemitraan antara publik publik atau dengan swasta untuk mengurangi biaya. Jadi di sini semacam pemerintah tuh bisa memberikan bantuan pendanaan bagi operator swasta supaya mereka memiliki minat untuk memasang atau mengimplementasikan jaringan 5G. Atau bisa juga dengan melakukan keringanan pajak, yang mana keringanan pajak itu nanti bisa dimanfaatkan lagi oleh provider-provider supaya bisa mengimplementasikan 5G secara merata. Kemudian di sini ada regulasi yang ketiga itu alokasi spektrum frekuensi yang adil. Nah, seperti yang tadi saya bahas, di mana untuk frekuensinya ini perlu diatur sebaik mungkin oleh pemerintah supaya pembagian frekuensinya itu setiap provider itu dapat secara merata dan terjadinya persaingan yang lebih sehat karena pembagian spektrum frekuensinya ini lebih adil. Kemudian yang keempat ini pengembangan ekosistem digital. Ya, yaitu di sini ada investasi dalam IoT, AR, VR, dan smart city. IoT ini ya nantinya akan dikembangkan di sektor utamanya biasanya di sektor industri, manufaktur, kemudian smart city. Nah, yang di sini juga smart city itu pastinya akan banyak perangkat IoT. AR sama VR ini bisa digunakan untuk media pembelajaran seperti yang kalau misalnya kita saat ini belajarnya menggunakan video, nanti kalau misalnya pembelajaran menggunakan AR atau VR, semisal kita sedang belajar mengenai sejarah, kita bisa merasakan langsung bagaimana sejarah itu terbentuk atau kita bisa terjun langsung di proses saat itu. Smart City ya seperti yang tadi saya bahas, nantinya itu eh, kota itu akan canggih dengan beragam perangkat yang akan saling terhubung. Kemudian yang kelima atau yang terakhir itu keamanan data. Keamanan data ini protokol berbasis AI untuk mitigasi ancaman. Nantinya dengan adanya 5G, tentunya AI ini akan semakin dikembangkan, bahkan dijadikan basis untuk protokol keamanan supaya semakin aman lagi, sehingga setiap celah keamanan itu bisa di apa ya, dalam bahasa luar itu di counter, jadi bisa ditahan oleh adanya AI. Oke, bagian yang terakhir itu kesimpulan. Kesimpulannya, teknologi 5G ini memiliki potensi yang besar untuk mendukung transformasi digital. Kemudian, dengan strategi yang tepat, 5G dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti yang tadi dibahas dalam berbagai sektor, seperti pendidikan bisa menggunakan AR atau VR, di sektor industri bisa menggunakan IoT, kemudian pengembangan konsep smart city, dan masih banyak sektor lain seperti hiburan juga bisa menggunakan AR atau VR.
Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, kolaborasi antar pemerintah, operator, dan masyarakat itu sangat penting untuk implementasi yang sukses. Karena di sini pun pemerintah harus menetapkan regulasi yang ketat, termasuk regulasi di sini untuk keamanan juga, supaya setiap provider ini memiliki standar yang kuat sejak dari base-nya, sejak dari dasarnya, itu punya regulasi yang kuat dari pemerintah, karena itu sudah diwajibkan dari pemerintah, provider itu mengikuti, dan mungkin provider itu juga itu akan menambahkan beberapa keamanan tambahan supaya masyarakat itu yakin untuk menggunakan. Kemudian operator pun harus menyesuaikan dari yang tadi frekuensi yang akan dia disediakan. Kemudian masyarakat di sini pun berperan penting untuk suksesnya implementasi, karena masyarakat harus menerima teknologi baru, kemudian harus meningkatkan literasi digital mereka supaya tidak hanya melek teknologi, tapi juga bisa memahami apa saja potensinya, kemudian apa saja dampak negatif yang harus dihindari, sehingga potensi eh, pemerataan teknologi 5G ini bisa berjalan maksimal. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang tepat. Terima kasih.